Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke, Wageng, kali ini saya masih ingin mengambil satu judul, tetapi judul yang ingin saya ambil, apa yang ingin disampaikan oleh kartu ini kalau saya berbicara dari kondisi ego yang dia miliki? Apakah ego yang dia miliki tersebut akan memberikan situasi karma atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut sepertinya membenarkan apa yang menjadi judul yang saya ucapkan tadi. Membenarkan dalam arti apa? Apa yang dia miliki secara karakter yang bersifat egois, ternyata sifat egois dia ini seperti mengarahkan diri dia dalam situasi yang menerima kondisi yang tidak baik. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu yang berbicara perihal keadilan, perihal penghakiman, perihal situasi apa yang selama ini kamu inginkan. Saya akuin memang secara karakter manusia itu tingkat keegoisannya, tingkat najubila min jalim. Apalagi kalau berbicara, tutur katanya selalu menyakiti perasaan baik itu dari diri kamu ataupun terhadap orang lain. Secara perkataan memang selalu menyakitkan, apalagi secara tindakan. Ini judgment, geng, kebangkitan dari situasi kematian, awal dari situasi kehancuran. Secara tidak langsung ini orang dari sifat keegoisan dia tidak mendapatkan yang namanya sifat atau keadaan yang namanya pembaharuan. Muncul kartu The Death.
Unsur air berlambangkan 3 zodiak Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, saya rasa kartu The Death ini pun ini membenarkan apa yang menjadi judul tersebut, membenarkan dalam arti negatif. Kenapa? Karena apa yang dia miliki secara karakter yang bersifat egois, keegoisan dia ini mencerminkan diri dia bertindak sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan buruk dia. Dia kan selalu bertindak sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan buruk dia. Contohnya seperti apa? Keuangan yang dimana dominan untuk berfoya-foya. Contohnya seperti apa? Tidak cukup satu komitmen. Contohnya seperti apa? Suka memanipulatif orang. Contohnya seperti apa? Suka memberikan perkataan atau menggiring opini seakan-akan opini tersebut menguntungkan diri dia dan merugikan orang lain. Sifat keegoisan dia ini secara karakter yang dia lakukan melalui kebiasaan buruk dia, ternyata mencerminkan diri dia dalam situasi apa? Membusuk. Bukan hanya membusuk, tetapi mati total dan membusuk yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Saya rasa ini orang tidak ada suatu bentuk perubahan, tidak ada suatu bentuk kemajuan, tidak ada suatu bentuk perkembangan. Muncul kartu Strength. Unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu Strength, lagi-lagi kartu ini membenarkan judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Sifat keegoisan dia ternyata membuktikan diri dia tidak dihargai. Sepertinya banyak orang di luaran sana yang sudah tidak menghargai dia, sudah tidak memberikan posisi kepercayaan terhadap diri dia, sudah menganggap ini orang tidak ada. Muncul kartu Page of Wands, kartu tongkat yang keluar, tetapi kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata tongkat yang saya tarik ini seperti masih membenarkan judul tersebut, karena ada satu alasan kenapa saya mengatakan membenarkan Wageng. Bukan hanya sifat keegoisan yang tertuang dari kartu ini, tetapi secara karakter ini orang seperti bocah. Bocah dalam arti apa? Mengharuskan orang lain, memaksa orang lain agar orang lain mementingkan apa yang menjadi kepentingan dia. Tetapi ketika kepentingan dia sudah dia dapatkan, dia tidak memperdulikan bagaimana kondisi perasaan orang lain. Ketika dia mendapatkan apa yang menjadi keinginan dia tidak peduli untuk meninggalkan. Dia tidak peduli untuk menganggap orang lain itu ada atau tidak ada. Yang penting, apa yang menjadi keegoisan dia, semuanya harus dituruti. Saya rasa kalau saya berbicara dari sisi lainnya, kartu Page of Wands ini seperti membuktikan ada kabar buruk yang akan diterima, ada kabar buruk yang akan muncul, ada kabar buruk yang akan diperlihatkan dari sisi keegoisan dia tersebut. Muncul kartu Page of Pentacles, kartu koin yang keluar, tetapi kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata koin yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Kenapa? Karena secara tidak langsung ini orang, saking besarnya tingkat keegoisan dia tidak bisa untuk mengendalikan apa yang menjadi situasi keuangan.
Jadi ketika keuangan dia berbicara secara makmur, kemakmuran itu hanya bersifat sementara waktu. Yang terjadi apa? Kemiskinan. Nih dewa geng, muncul kartu The Hermit. Unsur tanah berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Hermit. Ini seperti membuktikan judul yang saya ucapkan tadi dibenarkan. Kenapa? Karena akan ada situasi yang dimana manusia itu akan merasa terpuruk dari sifat keegoisan dia. Akan ada situasi yang dimana dia akan menyalahkan diri sendiri. Akan ada situasi yang dimana dia ini merasa ketakutan. Akan ada situasi yang dimana dia ini mengintrospeksikan diri. Akan ada situasi yang dimana dia ini akan ada kekhawatiran. Muncul kartu Ten of Swords. Kartu pedang yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 10 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik kata pedang atau satu pedang yang saya tarik ini pun masih membenarkan judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Sifat keegoisan dia itu akan memberikan kondisi terhadap diri dia kesedihan. Sifat keegoisan dia itu akan meruntuhkan keadaan dia sampai ke titik paling rendah. Sifat keegoisan dia akan membuktikan keadaan dia hancur sendiri. Sifat keegoisan dia akan membuktikan diri dia menerima karmanya sendiri. Ini kartu The Ten of Swords tidak berbeda jauh dengan kemunculan kartu The Tower yang selama ini saya katakan, di mana The Tower berbicara dalam situasi pergerakan, tetapi pergerakan tersebut tidak memungkinkan situasi bersifat positif. The Tower kehancuran, keterpurukan, ketakutan, malapetaka, runtuh, keterpurukan, itu semua akan terjadi terhadap diri dia kalau memang ini orang masih saja mementingkan apa yang menjadi sifat keegoisan dia tersebut. Muncul kartu The Empress. The Empress, raja di atas raja, ratu di atas ratu, king of the king, queen of the queen. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata The Empress ini pun lagi-lagi masih membenarkan apa yang menjadi judul yang saya katakan. Membenarkan dalam arti apa? Sifat keegoisan dia itu akan memberikan diri dia situasi yang benar-benar menerima kesensitifan terhadap diri sendiri. Di mana kesensitifan yang saya katakan ini, dia akan terjebak dalam situasi permainan dia sehingga membuat diri dia menerima kesialan, kefrustasian, dan situasi yang dimana dia akan diasingkan oleh berbagai orang. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu The Empress sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana wageng dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar
gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya kamu mengetahui apa yang menjadi isi di dalam kartu yang saya pegang ini. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti, agar sugesti tersebut bermain secara pemikiran kamu. Semua kembali bagaimana situasi pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya katakan tadi dan apa yang saya sampaikan tadi. The Hermit unsur tanah, The Death unsur air, Strength unsur api, 3 unsur 9 zodiak, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kamu tinggal menentukan di mana unsur kamu, unsur manusia tersebut, zodiak kamu dan zodiak manusia tersebut, serta pihak ketiganya. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.